Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizura, NPM 2169101060. Saya berasal dari kelas 1C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas muatan lokal, yaitu tentang bahasa dan sastra. Hakikat kaidah. Pelajaran bahasa Indonesia mengambil istilah grammar untuk mengkaji struktur bahasa karena menggunakan media huruf Latin. Namun, jika istilah tata tulis Latin ini juga dipakai untuk kajian kaidah aksara Arab Melayu, tentu saja tidak akan mengena, karena bentuk dan cara tulisannya saja sudah jauh berbeda. Struktur huruf Latin sudah dipakai dengan grammar, sedangkan penulisan huruf Arab dipakai dengan nahwu sarf. Penyelarasan kaidah tulis baca Arab Melayu saat ini belum dilakukan sepenuhnya karena para pengkajinya tidak ahli secara Arab. Sementara untuk memahami struktur aksara Arab tidak bisa kalau hanya melalui kamus, melainkan perlu ilmu tambahan, antara lain nahwu, sarf, balaghah, manli, bayan, dan yang lainnya. Kalaupun ada ahli bahasa Arab Melayu, ternyata yang bersangkutan tidak pula ahli dalam ilmu bahasa Melayu. Huruf Arab Melayu. Yang pertama, huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Tarikh Adab Al-Lugha atau Sejarah Peradaban Bahasa Arab, ketetapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode atau 5 masa, yaitu yang A. Masa Jahiliyah bermula pada 150 tahun sebelum Islam atau sekitar 480 dan berakhir saat lahirnya Islam. Pada masa ini belum ada titik untuk membedakan antara huruf taba dan lain-lain. Yang B. Masa Islam. Sejak lahir Islam hingga muncul Bani Umayyah atau 40 sampai 661 pada periode ini mulai menggunakan titik pada huruf. Yang C. Masa Bani Umayyah 661 sampai 705 pengembangan ilmu tata bahasa Arab mencakup nahwu, sarf, balaghah, matik, serta penetapan jenis huruf atau font. Yang D. Dinasti Turki Utsmani bermula jatuhnya Baghdad dan berakhir pada tahun 1220-an sampai atau 1804 pada masa ini Khalifin Ahmad Al-Faridi meletakkan dasar penulisan tanda baca fathah, kasrah, dhammah, tanwin, dan lain sebagainya. Yang E. Periode akhir. Diusung Muhammad Ali Basyar di Mesir 1220 melakukan penetapan jenis huruf untuk keperluan koran, surat, poster, kantor, sekolah, dan yang lainnya. 2. Huruf elah atau disebut illah. Secara nugrafi nama huruf, semua huruf elah disebut alif. Huruf elah berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf elah juga berperan untuk membantu bunyi e dan o. Dalam ilmu tajwid disebut mad, tanda panjang pendek, dan dalam pelajaran Arab Melayu saat ini disebut huruf saksi. Dan penyebutan saksi tidaklah tepat karena secara harfiah saksi bermakna pembagian atau pembedaan. Ada beberapa huruf elah yang dimaksud adalah alif, waw, ya. Yang ketiga, huruf Melayu. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi.
huruf yang tidak dimiliki di dalam Hijaiyah. Diduga bahwa pengembangan huruf Melayu ini merujuk pada konvensi Turki Utsmani sebagai mercu utama bagi Kesultanan Islam sedunia, dan hasil konvensi huruf atau bahasa Persia. Sayangnya huruf ini tidak tercatat dalam sejarah. Pada konvensian huruf Jawi di Malaysia tahun 1986 ditetapkan penambahan huruf VEH atau huruf V yang memakai bentuk huruf waw bertitik satu di atas. Namun huruf VEH sangat tidak diperlukan sebab fungsi dan bunyi huruf V sudah terwakili dengan huruf Fa. Kemudian ada juga upaya penambahan huruf X yang memakai bentuk huruf sin bertitik 3 di bawah. Ketetapan huruf Kaf dan G. Yang pertama, penetapan kaidah Arab Melayu pada abad ke-19 Masehi oleh Raja Ali Haji dilakukan pada masa yang sama dengan penetapan tata tulis baca bahasa Arab periode akhir di Mesir. Bentuk huruf Arab yang kita kenal saat ini berpedoman pada ketetapan periode akhir tersebut. Beberapa ketetapan yang dicapai itu antara lain: yang A. Pembedaan bentuk rumah huruf Fa dan Kaf. Yang B. Pembedaan bentuk rumah huruf Ba, Ta, dan Sa dengan huruf Nun, dan C. Penetapan bentuk rumah huruf Kaf. Berikut ini ditampilkan satu ketentuan aneh yang beredar di Riau selama ini. Huruf K yang benar adalah K. Jika huruf K ditulis K, maka kakak akan ditulis kakak. Seharusnya huruf K ditulis K sehingga penulisan kakak menjadi kakak. Huruf G yang benar adalah jika huruf G yang ditulis K, maka gugur akan ditulis gugur. Seharusnya huruf G ditulis G sehingga penulisan gugur menjadi gugur. Reposisi fungsi dan kedudukan hamzah. Hamzah adalah huruf yang melambangkan bunyi ambat glotal atau bercelah dalam ortografi atau ejaan yang tepat. Penulisan Arab maksudnya bahwa huruf hamzah berfungsi sebagai penadan bunyi seperti halnya tanda koma atas yang dalam EYD melambangkan bunyi huruf ayin. Dalam istilah ilmu sarf perihal maksudnya huruf hamzah di dalam kata fi'il disebut mahmuz, artinya mengandung huruf hamzah di dalamnya. Untuk melengkapi kajian ini juga disinggung dalam kaidah imla tentang penulisan huruf hamzah. Hamzah adalah huruf hijaiyah yang pokok dan tidak elastis seperti halnya huruf illah atau elah. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui guru dalam mengajarkan bagian ini. Antara lain, yang pertama, huruf hamzah dapat mempertegas bunyi I dan A di awal kata. Yang dua, huruf hamzah tunggal dan hamzah dengan rumah huruf ya atau waw tidak bisa di awal kata. Yang tiga, penulisan huruf hamzah berumah waw adalah untuk kata yang mengandung bunyi I, seperti peletakan huruf hamzah harus berbunyi tegas dan jelas, serta tidak bisa dikalahkan oleh bunyi huruf lainnya. Kata dasar dengan huruf illah. Yang pertama, biasa, merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw dan
atau yang sebagainya bunyi kata terutama yang berbunyi a. Contohnya adalah seperti Jawa, tawa, bawa, wajan, wajar, watak, kawan, cawan, bawah, saya, daya, jaya. Yang kedua, diftong atau lunak. Dalam ilmu tajwid disebut lain, yakni bunyi kata yang dilembutkan. Cara penulisannya adalah dengan membuang satu illah atau waw dan atau ya. Apabila bertemu dengan huruf yang sama pada suku kata yang berbeda di dalam kata yang sama, yaitu bunyi i atau a biar siang, bunyi u atau a jual buang, bunyi i atau u siul tiup, bunyi u atau i buil puing, bunyi a atau i baik main, bunyi a atau u jauh raut. Perlu ditegaskan huruf ya, selain mengandung bunyi ya juga mewakili bunyi i seperti halnya huruf waw, selain mewakili bunyinya w juga mengandung bunyi u. Kata dasar dengan bunyi akhir ka. Yang pertama ialah ulasan Raja Ali Aji. Raja Ali Aji menyusun Bustaan Al-Katibin dan kitab pengetahuan bahasa yang membahas tentang tata bahasa dan tulis baca Melayu secara tuntas dan menyeluruh. Konsep yang dinukilkan adalah bahwa bahasa bermula dari lisan kemudian merambah kepada tulisan, maka tulisan hendaknya mengikut bunyi lisan yang disesuaikan dengan peran dan guna huruf. Yang kedua, transliterasi. Herman von Dewal, residen Riau, berupaya untuk memperbaiki dan menetapkan bahasa baku di wilayah Nederland Inci bersama sahabat karibnya atau Raja Ali Aji di Tanjung Pinang. Tiap pulang dinas dari Betawi, von Dewal biasanya memberikan buah tangan untuk Raja Ali Aji berupa buku-buku terbitan baru berbahasa Melayu, baik yang berhuruf Arab Melayu maupun Latin. Kamus yang menjadi cikal bakal Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ditulis dengan huruf Latin mengikut ejaan Belanda. Contohnya sajang, bajang, jakin, pajah, sajoer, rajoe, cihari, cijipat, botjor, kajaoe, ratjoen, tajakoel. Yang tiga, analisa berdasarkan awalan akhiran. Upaya ini ditempuh sebagai langkah perbandingan secara menyeluruh dan bersifat objektif. Analisa ini dilakukan dengan menambahkan awalan dan atau akhiran pada setiap kata. Apabila kata berakhiran ka ditulis menggunakan hamzah, hasilnya pendidikan, pemasukan, peletaan. Apabila kata berakhiran ka ditulis menggunakan kaf, hasilnya pendidikan, pemasukan, peletakon. Apabila kata berakhiran ka ditulis menggunakan kaf, hasilnya pendidikan, pemasukan, peletakan. Siapa pembuat hukum Darulung? Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Satu di antaranya adalah hukum Darulung, alias keistimewaan yang memiliki huruf dal, ram, ra, lam, waw, dan ngeh.
dinyatakan bahwa apabila sebuah kata bersuku kata dua berbunyi a atau a yang mengandung salah satu dari huruf darlung pada suku kata kedua, maka suku kata kedua diberi saksi huruf alif. Contohnya huruf darlung adalah lada, basa, jala. Apabila kata-kata bertemu awalan akhiran dan atau imbuhan akan berubah menjadi berlada, membara, menjala. Karena kata-kata ini sudah lebih dari dua suku dan tidak lagi mengikuti ketentuan darlung. 1. Menurut kaidah Arab, tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ra, dan lam karena ketiganya adalah huruf hijaiyah dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Yang kedua, keistimewaan hanya pada huruf waw karena masuk dalam huruf illah dan huruf illah yang lain atau huruf ya juga mendapat perlakuan istimewa sebagaimana huruf waw. Sebagai ada contohnya yang gaya, jaya, tawa, bawa. Yang ketika diberi awalan, cara penulisannya tetap tidak berubah. Bergaya, berjaya, tertawa, membawa. Yang ketiga, akan alnya huruf nge adalah huruf Melayu yang mengikut bentuk rumah. Huruf ain yang merupakan huruf hijaiyah serta bukan huruf istimewa dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Ketiga analisa mengenai darlung ini seharusnya cukup untuk menjawab sanggahan kaidah aneh yang entah diciptakan oleh siapa. Sepatutnya bila diketahui sumber rujuknya, kita boleh dapat mengkaji alasan dalam pengistimewaan darlung. Pembakuan kaidah. Pembahasan kaidah Arab Melayu ini amat sangat menarik. Banyak pihak yang telah menemukan ide untuk menyeragamkan cara tulis baca aksara ini, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan instansi dan atau lembaga yang dipandang berkompeten. Kajian ini berasas pada keprihatinan sistem tulis baca yang amat beragam. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan mengenai hakikat kaidah Arab Melayu. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.